Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang pada tahun 1941. Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor pada tanggal 1 Maret 1942. Sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Tembak. Ada apa ini? Orang-orang apa itu? Mereka adalah orang-orang KT. Saya pernah mendengar ramalan bahwa orang-orang KT akan menguasai Indonesia dan akan memberi kemerdekaan untuk Indonesia. Kami dari pihak Jepang datang sini untuk menyelamatkan dan melindungi kalian semua. Kami dari Hokkaichiu ingin menyelamatkan negeri ini dari penjajah Belanda. Ingat, tujuan Jepang sini bukan menjajah, melainkan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kalian tahu nggak sih tentang kedatangan Jepang ke Indonesia? Iya, udah tahu kok. Terus bagaimana tanggapan kalian dengan hal itu? Ya, semoga aja itu bukan janji belaka ya. Ya, semoga saja ya. Alah, Belanda juga dulu gitu, datangnya baik-baik, tapi buktinya menjajah kita. Iya, kita kan cuma rakyat biasa. Iya, kita kan nggak tahu apa-apa. Halah, orang kulit putih mah sama aja. Iya, sama-sama menjajah. Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1949 menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, Jepang meluncurkan gerakan 3A. Gerakan 3A adalah gerakan propaganda yang dilancarkan oleh Jepang selama penduduk mereka di Indonesia. Gerakan ini memiliki semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan utamanya adalah untuk menarik simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia, serta memobilisasi mereka untuk membangun Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Semoga janji-janji itu bukan cuma janji belaka ya. Iya, aku juga capek. Jepang menyerang Belanda dan memperebutkan pangkalan udara Kalijati, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia yang ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Diwakili oleh Panglima Tentara Belanda Ter Porten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjejer van Stekelenburg Staatshofer. Sedangkan di pihak Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Mamura. Kami bangsa Belanda menyerah kalah. Sekarang juga Belanda harus menyerah tanpa syarat dan tanda tangani surat perjanjian perjanjian. Tangkap. Kemenangan Jepang atas Belanda terus dibesar-besarkan di radio agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengarnya untuk semakin mendapat simpati dari rakyatnya. Propaganda demi propaganda terus dilakukan, mulai dari memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Gerakan Romusha atau tenaga kerja paksa
mengumpulkan para laki-laki secara paksa melalui Romu Kyokai, yang artinya panitia yang mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan romusa. Kemudian mereka dikirimkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, hingga para pekerja berakhir dalam kondisi yang buruk, mati atau menghilang. Belum lagi tentara-tentara Jepang juga kerap mengambil makanan milik rakyat Indonesia tanpa membayar dengan apapun, sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Dan ada juga Jugun Yanfu, di mana perempuan-perempuan Indonesia dijadikan tenaga penghibur bagi para tentara Jepang. Jugun Yanfu ini juga mengalami kekerasan seksual oleh tentara-tentara Jepang. Karena udah jadi begini, tentu saja rakyat Indonesia jadi geram dan memulai perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat Indonesia ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Perlawanan rakyat nggak cuma dilakukan secara fisik. Gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke barisan pertahanan Jepang di Indonesia. Jepang digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, puncaknya pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat pada saat itu juga sedang menuntut terhadap Jerman dalam peristiwa Perang Pasifik. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Pada akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. Hal itu menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua setelah banyak perjuangan panjang yang telah dilewati. Indonesia pun berhasil meraih kemerdekaannya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kak Icu, kan Selma udah ketemu. Iya, saya sudah. Oh, ya ulang mesti. Surat loh. Aduh. Tembak. Datangnya baik-baik tapi menjaga.